إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Wa qala ta'ala fi kitabil karim nasdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu subhanaka lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi hra'li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Amma ba'du. Ya, sama-sama kita muliakan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para habaib, para juriyat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimanapun mereka berada, yang hadir di tengah-tengah kita. Wabil khusus itu adalah saudara kita Habib Zain bin Hamzah Al-Habsyi, kemudian Habib Hasan bin Saleh Al-Hamid, kemudian Habib Zainal Abidin bin Hasan Al-Hamid, kemudian Habib Alwi bin Hasan Al-Hamid dan para habaib yang lainnya. Mudah-mudahan dengan kehadiran cucunya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, majelis kita mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala dan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga para alim ulama, guru-guru agama yang hadir sama-sama kita diadukan, para habaib, para alim ulama. Semoga mereka senantiasa disehatkan oleh Subhanahu wa taala badannya dan dimurahkan rezekinya yang halal, yang barakah, dan semoga apa yang diniatkan, apa yang dihajatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Para bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian, yang mudah-mudahan dengan sebab kita sebentar duduk dengan niat itu adalah untuk menghilangkan kebodohan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala itu adalah mengumpulkan sebagaimana kita berkumpul pada malam hari ini dan beserta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Sedikit kita untuk menyempurnakan majelis, kita sambung pembacaan kita. Kita masuk itu adalah masalah babun kasbi itu atau yang termasuk usaha. Ya. Penting usaha ya. Karena usaha itu adalah ad-dunya majratul akhirah. Dunia itu adalah tempat ladang nanti memetik hasil di akhirat. Artinya dengan usaha akan mendapatkan itu adalah hasil yang memuaskan. Tapi usaha itu akan membawa kita juga ke jurang yang tidak diinginkan, karena mana apabila salah jalan yang tidak melalui syariat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka usaha kita itu akan menimpa kepada kita, akan membinasakan kepada kita. Imam Ahmad dan Tabrani meriwayatkan daripada Abu Burdah Ibnu Dinar radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, abdalul qasmi bai'un mabrurun wa amalur rajuli biyadihi, yang artinya usaha yang paling utama adalah jual beli. Para habaib alhamdulillah beliau ya menuruti jejak datuk beliau, ya kan. Mudahan kita juga dapat jual. Kami sekalipun jual beli itu kain kapan. Ya. Kain kapan? Itu ada beli kain kapan aja. Jual beli jual kambing. Ya, asal jual beli gitu ya.
Jadi jual beli sangat kita perhatikan. Nanti di ujung ada masalah akad utama. Tapi lebih dahulu kita ke atas, bagaimana kita kalau akadnya lain daripada muslim, maka tidak sah akad kita. Jadi kita jangan melihat terlalu ke atas, nanti kita tidak bisa pakai baju, ya kan? Tidak bisa pakai celana, tidak bisa itu macam lah. Karena yang bikin orang Nasrani, orang Yahudi yang bikin, ya kan? Pabrik itu Yahudi, Nasrani, ya kan? Sahkah bakat kada sah, ya kan? Jadi tidak melihat ke sana, cukup di hadapan kita, siapa yang jual di hadapan kita, itulah, jangan terlalu tarik ke atas. Nanti ini bisa pakai baju kita, nggak bisa keluar rumah. Nah. Jual beli yang benar dan usaha seseorang dengan tangannya sendiri. Itu yang dianjurkan. Dan juga Imam Baihaqi meriwayatkan daripada Muaz radhiyallahu an, inna qiyabal kasbi kasabu tijara tijaril ladhi ija haddatsu lam yukadzibu wa idza tuminu lam yakhdu lam yakhtu wa idza wa'adu lam yakhlifu wa idza tarau lam yadmu wa idza ba'u lam yutruk wa idza kana alaihim lam yamtur wa idza kana lahum lam ya'sau. Sebaik-baik usaha adalah usaha dari seorang pedagang yang apabila berbicara tidak berdusta. Nihalah. Mudah-mudahanlah artinya sampai dipakailah. Artinya makanya Nabi waktu dimodali oleh Siti Khadijah itu berdagang ke negeri Syam, beliau paling utama yang habis jualan beliau, karena beliau itu adalah, kata beliau, modalnya sekian, terserah orang mau untungi, ternyata lebih banyak untungnya lah. Jadi beliau bertanya betul-betul mengatakan ini modalnya sekian, jadi orang jadi mau untungi orang jadi. Dan lebih duluan habis dagangan beliau, dan lebih duluan beliau pun pulang. Kenapa? Karena adalah beliau jujur tadi, tidak dusta. Sekian aku minta, untungnya untuk sama-sama makan. Apabila berbicara tidak berdusta, dan apabila dipercaya tiada berkhianat. Dititipi sesuatu tidak khianat akan barang tersebut. Dah. Titip sekian ternyata dia melebihi, berarti berarti dia khianat. Dan apabila berjanji tidak ingkar. Apabila ia membeli barang tidak mencacat, tidak merendah-rendahkan. Oh ini sekian aja nih harganya, misalnya kan, ada sekian ini, direndahkan punya orang, lah. Tidak merendahkan. Ada di sini bahasanya tidak mencacat-cacatkan, tidak mengerti kita. Apa cacatkan, tidak tahu kan? Tidak merendah-rendahkan barang orang. Dan apabila berjanji tidak ingkar, dan apabila membeli barang tidak merendah-rendahkan, dan apabila menjual tidak memuji-muji, apabila berhutang tidak menunda-nunda. Ini hutang tunda situ tunda sini ya, tapi wajib kita bayari.
ingatkan ya niat, artinya jangan sampai kita niat kadada membayari apabila kita mau hutang. Jangan dimatikan kita dulu sebelum lunas bayar kita hutang kita ya. Banyak hutang kita, terutama sembahyang ini banyak yang kelihatan ya. Sembahyang kewajiban Allah Ta'ala hutang banyak ya. Lagi muda hampir awal balik itu sudah main bola sampai sore macam maghrib ya. Dan apabila memberi hutang tidak mensulit-sulitkan, dan demikian itulah yang dua, artinya yang demikian itulah yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Daripada Ibnu Majah juga serta Imam Hakim meriwayatkan daripada Umar radhiyallahu an, at-tajirul amin as-suduqu muslim ma'a syuhada yaumal qiyamah. Seorang pedagang yang dapat dipercaya, jujur, muslim, akan tinggal bersama para syuhada pada hari kiamat. Para syuhada, tahu sudah orang mati syahid kan? Nam kama namatil aras, tidurlah kamu sebagaimana tidur pengantin. Orang mati syahid itu perang sabilillah itu sebagaimana ya Nabi, nam kama namatil aras, tidurlah kamu sebagaimana tidur pengantin. Artinya tidak terasa pengantin itu subuh, tidak terasa orang itu kiamat, artinya itu. Dan pula Imam Asbahani serta Dailami meriwayatkan daripada Anas radhiyallahu an, kata beliau, at-tajiru suduku tahta dhillil arsy yaumal qiyamah. Seseorang pedagang yang jujur akan berada di bawah arsy pada hari kiamat. Karena apabila pedagang kita, modal kita itu adalah tidak baik, artinya lari melincing daripada hukum syariat, maka nanti akan mengakibatkan kepada kita, anak kita. Jadi jangan sampai, jangan heran nanti apabila anak kita terdapat umpamanya mondok ataupun belajar lainnya tidak dapat memuaskan, jangan salahkan mereka. Boleh jadi modal kita usaha terdapat itu yang tidak cocok dalam syariat, ataupun modalnya yang haram, ataupun yang subhat. Jadi jangan sampai yang ini itu disalahkan anak kita. Introspeksi diri kita itu ada supaya kita sama-sama memperhatikannya. Sa'id bin Mansur meriwayatkan daripada Nu'aim bin Abdurrahman radhiyallahu an, tis'atu aksarir rizki fit tijarati wal usru fil mawasi. 9/10 daripada rezeki terdapat pada perniagaan. Ayo. Artinya daripada perdagangan. Tiakan perdagangan, nanti ada masalah yang ke bawah ujung lagi ya. Perhatikan modalnya sekian awal tahun, nanti 2 tahun, 3 tahun mudah sampai nisab zakatnya diperhatikan. Nah, kita bisa tahu hutang zakat, bayari hutangnya, ya kan? Bisa juga tahu hutang zakat itu diganti. Perhatikan, memang setahun misalnya karena apa yang akhirnya belum sampai, kemudian karena tidak putus asa yang akhirnya 2-3 tahun berlimpah, itu sangat diperhatikan. Itu adalah diantaranya yang wajibnya mengeluarkan zakatnya. Kemudian sedangkan 10/10-nya terdapat pada
pada usaha lainnya, ya, sepersepuluhnya. Imam Tabrani pula meriwayatkan daripada Ibnu Umar, "Lau azinallahu ta'ala fi tijarati li ahli jannah latajaru fil barri wal id." Seandainya Allah Subhanahu wa taala memberi izin kepada penghuni surga untuk berdagang, niscaya mereka akan berdagang di dalam bidang, kan seandainya itu orang surga ingin Allah Ta'ala berdagang-berdagangnya. Nah, apa? Karena adalah mengikuti jejak Nabi. Itu aja. Tak ada lain niatnya tijarah, yaitu adalah dengan mengikuti jejak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga diriwayatkan daripada Khatib, meriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, "Alaika bil barzi fa inna sahibal barzi yu'jibuhu ayyakuna an-nasa bi khairi wa bi hasabi." Yang artinya hendaklah kalian berdagang, sebab pedagang, ya, berdagang baik kain, ya kan. Habib sudah jual beli, dia serang burung, ya kan. Ya, doakan aja mudahannya beliau yang juga berhasil semuanya. Jadi kaum majlis taklim beranjur ramai juga kan. Amun orang pedagang tuh berhasil, majlis taklim ramai juga, ya, ramai. Masing-masingnya mengirim apa kan, barang enak. Harus banyak, ya, masa banyak. Apa di majlis di samping ini, mudahan akhirnya sesak kita apa. Amin. Ya. Makanya guru-guru artinya nanti sudah jadi majlis talim di samping ini, artinya kita gantian aja, buka kitab masing-masing, ada 6 fikih, ya kan, ada 6 akhlak, ada 6 hadis, ada 6 tafsir, buka aja masing-masing, nanti gantian supaya terlatih lebih baik. Jadi sini adalah kata Nabi, hendaklah kalian berdagang kain, sebab pedagang kain itu merasa senang apabila masyarakat berada dalam keadaan sejahtera dan tentram. Apalagi orang menjual pakaian untuk salat, nah, ya kan, banyak untungnya. Dia untung duit dia karena menjual, untung pahala lagi apabila dia memakan untuk ibadah, ya kan, yang baik. Jangan sampai berjual nanti dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak lah, kasihan. Siapa salah? Guru-gurunya juga salah. Yang salahkan ini yang berjualan, gurunya kadang menyampaikan. Jualan dilarang, kan, hambar macam-macam. Sudah aja kisahkan. Tidak akan minum hambar nanti di surga apabila dia minum di dunia, ya kan. Nanti pengantin walimatul aras Rasulullah sana isinya adalah Fir'aun, itu adalah Syiah. Nanti di sana pesta luar biasa. Orang minum hambar yang pernah minum di dunia, dia nonton orang tidak minum lagi di akhirat, ya kan. Ibnu Hibban serta Ibnu Majah serta Ibnu Hibban meriwayatkan, kata beliau, "Ya masyarakat tujari, inna tujarata yub'atsuna yaumal qiyamah ujaran illa man ittaqallaha wa barra wa sadaqa." Wahai sekalian para pedagang, sesungguhnya para pedagang akan dibangkitkan pada hari kiamat sebagai orang-orang jahat, artinya orang-orang fasik, kecuali orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bakti dan jujur, ya. Semuanya jahat dan fasik, terkecuali orang yang bertakwa kepada Allah, bakti dan jujur, ya.
Memang jual beli nanti masalah ada akad, situlah nanti sambungannya di sebelah mungkin lah, pasti ada sudah itu. Perlu itu akad bermacam-macam caranya ada, yang penting ada satu melapaskan jual tukar, serahkan ku terima, serah situ masing-masing akadnya caranya ada apa nah, penting ada satu yang melapaskan, artinya satu yang mengatakan kepada si pembeli, si penukar juga demikian. Nah, ikut tukarlah barang ini, ya kan, dengan harga sekian, ini kujuallah sekian, ikut tukar, ini sama lah. Jadi penting masalah jual beli usaha, tapi usaha ini jual beli ini yang senantiasa yaitu adalah berlandasan syariat pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dianjurkan Allah Subhanahu wa taala lewat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang nantinya kita membuahkan yang sangat memuaskan kepada kita. Dan apabila kita jual beli salah arah, tidak mengikuti tata cara yang diaturkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ingat nanti akan dapat kepada kita, anak cucu kita dan sebagainya, naudzubillah yang demikian itu. Jadi jangan sampai kita ingin berhasil anak cucu kita, tetapi hasil usaha kita itu hasil usaha yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai, naudzubillah ya. Nah, jadi apabila anak kita ingin sukses, itu adalah terutama adalah yang diberi kepada anak kita itu hasil yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak panjang tidak lebar, yang mudah-mudahan kita sama-sama dapat mengamalkannya, terutama kepada usaha kami. Tidak mau usaha nih, usaha kami juga kayak kapan aja. Lainnya ya, usaha yang lain mudah-mudahan. Ya. Nah, sampai di sini mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kami sendiri dan kepada jamaah sekalian. Hanya kita berdoa kepada Allah semoga apa yang kita niatkan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Juga adalah beberapa hari lagi ada haul Abahul Sekumpul. Mudah-mudahan siapa-siapa yang dapat pulang pergi ke sana haul Abahul Sekumpul, mudah-mudahan kami apabila kalian dapat doakan kami di situ ya. Mudah-mudahan kita semua dapat tulakan. Nah, dari manakah jalannya? Sebetulnya mobilnya ada, tetapi ongkosnya belum tahu lagi. Ya. Mobilnya ada, orang minjami. Ya. Cuma ongkosnya udah tahu lagi. Ya. Nah, cukup sampai di situ. Minta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.